Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fali Windy Ikram Nugroho. Hai, saya Nadia Gracia Syakira. Hai semuanya, perkenalkan saya Nurul Anissa Rahmadani. Guna mengetahui bagaimana arus keuangan instansi atau lembaga, atau dengan kata lain cash flow, sekaligus profit dan kerugian yang didapat, instansi atau lembaga membutuhkan suatu laporan keuangan. Setelahnya, instansi atau lembaga perlu melakukan analisis terhadap laporan keuangan tersebut. Tujuannya, tentu agar dapat mengetahui semua hal yang berkaitan dengan kondisi keuangan instansi atau lembaga. Jadi, apakah yang dimaksud dengan analisis keuangan? Secara sederhana, analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang meliputi identifikasi, penilaian, dan perbandingan dari laporan keuangan yang telah disusun sebelumnya. Singkatnya, laporan keuangan yang disusun kemudian dilakukan evaluasi terhadap laporan pada tahun-tahun sebelumnya untuk didapatkan perbandingan kondisi keuangan instansi dari tahun ke tahun. Alasan pentingnya melakukan analisis keuangan. Lalu, mengapa analisis laporan keuangan harus dilakukan? Mudahnya, analisis dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan baik kondisi keuangan yang sedang dijalankan oleh suatu instansi. Selain itu, analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari informasi akuntansi yang dipaparkan. Analisis tersebut bisa dilakukan untuk semua jenis laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, neraca, arus kas, hingga perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan pemerintah. Tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah yaitu yang pertama, untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam hal cara memahami laporan keuangan, menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, mengevaluasi laporan keuangan, dan menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, dengan analisis laporan keuangan pemerintah tersebut, pengguna laporan keuangan akan memperoleh informasi mengenai akuntabilitas keuangan pemerintah, kekayaan daerah pemerintah, dan kinerja keuangan pemerintah tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, sebagai sarana informasi, laporan keuangan pemerintah digunakan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah, dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya. Cara analisis laporan keuangan pemerintah. Menyusun laporan keuangan dan melakukan analisis tentu tidak dilakukan secara asal. Analisis perlu dilakukan dengan cermat dan teliti sehingga informasi yang diberikan pun tepat dan akurat. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memahami latar belakang instansi atau lembaga. Cara pertama yaitu memahami dengan baik bagaimana latar belakang instansi atau lembaga. Hal ini dilakukan supaya kita dapat mengerti bagaimana instansi atau lembaga tersebut beroperasi. Tak hanya itu, kita juga lebih mudah memahami bagaimana cash flow instansi tersebut, yang membuat kita lebih mudah menghitung, membuat laporan keuangan, dan melakukan analisis terhadap laporan keuangan tersebut. Yang kedua, memperhatikan faktor yang berpengaruh. Selain mengetahui bagaimana latar belakang instansi atau lembaga, kita juga harus mengetahui apa saja faktor yang berpengaruh terhadap keadaan finansial instansi atau lembaga tersebut. Yang ketiga, melakukan review laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, jangan lupa untuk melakukan review pada laporan tersebut. Ada beberapa hal
yang dapat kita lakukan saat mengulas suatu laporan keuangan. Misalnya seperti, apakah laporan finansial atau laporan keuangan instansi atau lembaga sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Lalu, apakah angka yang tertulis dalam laporan finansial atau laporan keuangan tersebut telah sepenuhnya tepat dan akurat? Cara yang keempat, melakukan analisis rasio laporan keuangan. Cara selanjutnya yaitu lakukan analisis terhadap laporan keuangan yang telah dibuat. Cara menganalisis laporan keuangan terbagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama, metode horizontal dan vertikal. Metode ini membandingkan data finansial tahun paling terakhir atau tahun yang sedang berjalan dengan data pada tahun sebelumnya. Metode analisis ini juga dikenal dengan istilah analisis tren dan kerap digunakan dalam moneter. Berikutnya, yang kedua ada metode common size yang menyajikan laporan finansial dengan konsep presentasi. Biasanya paparan yang dibuat ada hubungannya dengan segala aspek yang dirasa penting dengan jumlah yang besar. Lalu, yang ketiga ada metode perbandingan atau komparatif. Metode ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan saat ini dengan tahun sebelumnya. Dengan begitu, instansi atau lembaga dapat membandingkan masing-masing pos finansial yang akurat. Metode ini juga disebut dengan analisis rasio. Kemudian, yang terakhir ada metode index time series. Metode ini dilakukan dengan cara membuat laporan finansial sebagai indeks tahun dasar. Umumnya tahun dasar yang ditetapkan ditulis dengan indeks 100. Setiap metode analisis laporan keuangan tadi sudah pasti punya kelemahan dan keunggulan masing-masing. Kita hanya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan jenis laporan keuangan pemerintah yang diterapkan. Apakah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, atau catatan atas laporan keuangan. Cara yang kelima, membuat simpulan. Setelah melakukan analisa dan berhasil menemukan permasalahan dalam instansi atau lembaga tersebut, selanjutnya menyusun strategi sebagai solusi. Kemudian, tulislah semua hal tersebut sebagai simpulan. Nantinya simpulan ini bisa menjadi acuan saat membuat laporan keuangan terbaru. Metode dan teknik analisis yang tepat diperlukan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Menurut Fuad tahun 2006, tahapan melakukan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh data keuangan dan pendukung yang diperlukan untuk periode yang akan dianalisis. Yang kedua, mengukur atau menghitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat. Yang ketiga, melaksanakan kalkulasi dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam formula secara cermat. Lalu yang keempat, menafsirkan hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Lalu yang terakhir, yang kelima, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Keterbatasan analisis laporan keuangan. Pada analisis laporan keuangan, terdapat keterbatasan yang inheren. Di antaranya, yang pertama, sifat laporan keuangan adalah historis, yang dimana laporan keuangan menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu, bukan pada kondisi saat ini. Yang kedua, informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum, yang dimana informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, penggunaan taksiran dalam laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat dihindari adanya penggunaan estimasi akuntansi yang cenderung bersifat subjektif. Yang keempat, hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif, yang dimana informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga hasil analisis laporan keuangan juga bersifat kuantitatif. Yang kelima, laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan. Yang di sini dimaksudkan adalah laporan keuangan yang menjadi objek analisis adalah laporan keuangan yang lebih menggambarkan kinerja keuangan.